Hai guys, kembali lagi bersama gue di Movie Time 21. Sebelumnya bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat walafiat seperti kuota kalian ya. Kali ini gue akan kembali membahas film horor yang menurut gue paling ngeri. Udah nonton film ini dari zaman SMP dulu sih. Kayaknya seru juga buat dibahas. 32 tahun berselang semenjak film aslinya dan 21 tahun dari sequel terakhirnya, remake Evil Dead 2013 menceritakan sekelompok sahabat, Mia dan kakaknya David, Eric, Olivia, dan kekasih David yaitu Natalie, melakukan reuni di sebuah kabin tua milik keluarga Mia dan David. Tujuan mereka sebenarnya hanya satu, memaksa Mia untuk berhenti menggunakan narkoba, meski dengan cara keras, karena usaha-usaha sebelumnya selalu gagal. Yang mereka tidak ketahui kalau kabin tua itu bekas tempat ritual misterius pengusiran iblis. Seperti yang aku sebutkan di awal tadi, film ini berjudul Evil Dead tahun 2013. Oke, gak usah banyak cincong, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Jangan lupa pasang headset di telinga, ambil posisi rebahan paling mantul. Selamat menonton, enjoy! Kisah ini dimulai ketika ada seorang gadis remaja yang tengah berlari ke dalam hutan. Dia tampak sedang ketakutan dan ada beberapa orang yang mengejarnya. Namun gadis itu pun tertangkap dan dibawa ke sebuah kabin tua dan diikat di sebuah tiang kayu. Sambil merengek untuk minta dilepaskan, dia pun mendengar suara ayahnya yang ternyata semua itu terjadi atas perintah ayahnya. Orang-orang di kabin itu berkata kalau putrinya sudah kerasukan oleh iblis. Dan salah satu cara untuk menyelamatkan jiwanya adalah dengan membakar putrinya hidup-hidup. Singkat cerita, ayahnya pun menyiram putrinya dengan minyak dan ketika bersiap menyalakan api, tiba-tiba putrinya kehilangan kontrol dan bersikap seperti layaknya orang yang kerasukan. Ayahnya pun tanpa berpikir panjang langsung membakarnya dan menembak kepalanya. Dan film pun baru dimulai. Di awal film, kita akan melihat sekumpulan remaja yang turun dari mobil mendatangi sebuah kabin tua. Ada David, Mia, Eric, Natalie pacarnya David, dan si Olivia adalah perawat yang akan membantu pengobatan Mia. Jadi ceritanya, Mia ini adiknya si David. Tujuan mereka ke situ adalah untuk melakukan terapi pengobatan pada Mia yang kecanduan narkoba. Mereka berdua berbincang-bincang ringan di belakang kabin, dan David pun memberikannya hadiah kecil berupa kalung. Oh, you look beautiful, as always. Promise me you'll stay with me. Singkat cerita, Mia dan keempat temannya berada di depan sumur. Di situ ia kayak lagi ngucapin sumpah yang intinya Mia ini berjanji gak bakal pakai narkoba lagi dan gak akan mengingkari janji itu. Yang dimana janji itu disaksikan oleh keempat temannya kayak biar lebih sakral aja, bre. Ever again. Kemudian mereka berlima masuk ke kabin. Di dalamnya kelihatan kayak udah kotor, usang, berantakan gitu. Ya iyalah orang lama gak dipakai. Tiba-tiba Mia mencium bau busuk. Ia kemudian masuk ke dalam ruangan dan menemui foto ibunya dan dirinya sendiri serta David kakaknya. David dan Mia sempat berdebat mengenai kematian ibunya. Namun oke, kita lupakan saja. Final days at the hospital. Mom's son. I don't think you need sad memories in your head right now. Scene beralih ke David dan Olivia yang lagi bahas soal Mia. Intinya Mia udah overdosis banget. Kadang dia suka lepas kendali saat kambuh. Jadi kali ini Olivia dan Eric mencoba metode baru yang beda dari sebelumnya dan sedikit lebih keras. Soalnya metode sebelum-sebelumnya nggak mempan ke Mia. This time the only way is the hard way, man. She will. Malamnya Mia nangis karena nggak tahan dengan bau busuk yang ada di kabin itu. Padahal teman-temannya nggak ada yang merasakan bau itu. Hingga esoknya, Grandpa anjingnya David menemukan petunjuk jalan masuk ruang bawah tanah yang ditutupi karpet. Something dead. And it reeks. Kemudian, tanpa basa-basi, Eric dan David masuk ke ruangan yang sangat bau itu dan menemukan bangkai binatang tergantung di setiap ruangan. Sepertinya itu kucing. Selain itu, mereka juga menemukan buku yang dilapisi kulit manusia dan diikat rumit menggunakan kawat. Nah, ini nih, kalau udah kayak gini jelas-jelas sinyalnya nggak boleh dibuka.
Kalau kalian belum paham, ruang bawah tanah tadi bekas si cewek awal film dibakar oleh ayahnya sendiri kala itu. Keesokan harinya, di luar cuaca sedang hujan. Mia menggunakan gaun hitam muter-muter dan membiarkan badannya basah kuyup. Sebut saja dia lagi self-healing. Sementara Eric di dalam sedang menata buku misterius itu. Ia penasaran dan mulai membukanya. Saat dibuka, ada peringatan tertulis, "Jangan sentuh buku ini." Eric yang keras kepala tetap membuka setiap lembarnya, dan kemudian ada peringatan lagi tertulis, "Jangan ucapkan, jangan tuliskan, jangan dengarkan." Pokoknya di situ ada banyak banget deh peringatan-peringatan, tapi Eric melanggarnya. Naturo Demonto. Dan tanpa sengaja, ia mengucapkan mantra. Tak disadari satu persatu roh jahat datang. Mia yang berada di luar langsung menjadi sasaran mudah bagi si iblis. Mumpung lagi ada mangsa, langsung sikat saja, kurang lebih begitu. Mia terjatuh dan muntah, kemudian matanya melihat ada seorang gadis yang memakai baju putih berdiri sedang memanggilnya. Mont. Mia yang mulai ketakutan langsung masuk dan mencari kunci mobil. Namun sayangnya, semua temannya sudah sepakat tidak akan membawa Mia pergi termasuk kakaknya David. Mia yang udah emosi langsung pergi sendirian menyetir mobil di tengah rintiknya hujan. Di tengah perjalanan, Mia tak sengaja hampir menabrak penampakan wanita yang sedang kejang-kejang dan langsung banting setir ke kiri. Namun, ia malah terpeleset ke sebuah rawa bersama mobilnya. Iblis yang berhasil dipanggil oleh Eric terus mengejar Mia untuk mengambil jiwanya. Mia dengan sekuat tenaga berusaha berlari sampai terjatuh ke ranting pohon yang belibet banget bentukannya. Seolah-olah seperti bernyawa, ranting-ranting itu langsung mengikat tangan, kaki, serta leher Mia sampai membuatnya susah bergerak. Kemudian penampakan gadis datang dengan bentuknya yang sangat berantakan. Gadis itu memuntahkan semacam ranting pohon berduri, bentuknya panjang, berwarna hitam, dan bergerak menuju organ intimnya Mia. Di sepanjang cerita kerasukan di film horor, kasus kerasukan paling epicable ya di kasusnya si Mia ini. Masa iya setannya masuk lewat situ? Ada-ada aja perasaan. Dari kejadian itu, Mia yang sekarang bukanlah Mia yang dulu lagi, cielah. Okay. David dan Olivia menemukan Mia yang sedang ketakutan duduk di bawah pohon. Mereka pun membawanya ke kabin. Saat David melihatnya ke kamar, Mia terus murung di bawah kasur. David mendekatinya. Mia kemudian bercerita kalau ada sesuatu yang sekarang sedang bersama mereka. Sayangnya, David tidak mempercayai perkataan Mia. No, it's on your head. Scene beralih ke Eric yang lagi-lagi masih mempelajari buku itu. Ia melihat gambar wanita yang terikat dengan kakinya yang menganga. Hal itu persis dengan apa yang terjadi oleh Mia barusan saat kerasukan. Biang keroknya si Eric nih. Lain kali Eric kagak usah lagi dia diajak syuting ngerepotin orang. Yeah. Di luar tampak sedang hujan. David yang lagi beres-beres membuang bangkai kucing, tiba-tiba melihat Grandpa anjingnya berlumuran darah di kolong tanah. Saat David menghampirinya, Grandpa sudah ditemukan tewas, dan ia menduga kalau Mia telah membunuhnya menggunakan palu. Tanpa basa-basi, David langsung mencari Mia ke kabin. Ternyata Mianya lagi di kamar mandi. David yang terus-terusan memanggilnya tak digubri sama sekali oleh Mia. Karena hal itu, David langsung mendobrak pintu dan melihat kulit Mia yang melepuh karena mandi dengan air yang terlalu panas. Mia!
Eric yang mulai merasa aneh langsung melihat buku terkutuk itu. Dan yang benar saja, segala kejadian yang dialami Mia sama persis dengan apa yang ada di buku itu. Eric udah mulai merasa ketakutan. Aduh, mampus gue. Sementara David dengan cepat membawa Mia ke rumah sakit. Namun sayangnya tiba-tiba air di sungai meluap dan banjir. Terpaksa ya harus balik lagi ke kabin dong. Malamnya, Olivia, Natalie, David, dan Eric lagi bingung membicarakan soal Mia. Gak nyangka banget Mia bakal ngelakuin hal gila kayak gitu. Sedangkan luka bakarnya udah sangat parah. No, you should have known. We've all been following you. I don't know if you'd noticed this, but nothing has been fine. Tiba-tiba Mia muncul membawa shotgun dengan lagaknya seperti zombie. Di situ teman-temannya pada bingung sama si Mia. Dia ini ngapain sih? Close our heads, okay? With any luck, it'll stop. David berulang kali memintanya untuk meletakkan senjata itu, tapi Mia malah menembakkannya sampai mengenai lengan David. Dan tiba-tiba, ketika Mia pingsan, Olivia mencoba mengambil senapan itu, tapi malah Mia bangun menyerangnya dan memuntahkan darah dari mulutnya yang gak tanggung-tanggung banyaknya. Olivia melakukan perlawanan sampai membuat Mia terjatuh ke ruang bawah tanah. Kemudian Eric langsung menutup pintu itu. Scene beralih ke Olivia yang hendak mengambil obat penenang untuk Mia. Ini jatuhnya kok jadi kayak virus zombie ya? Setelah Olivia kena muntahan Mia, dia jadi seperti bukan dirinya sendiri. Fix, Olivia jadi korban pertama. Eric yang mendengar pintu tiba-tiba terbanting sendiri langsung pergi mengecek Olivia. Pelan-pelan ia masuk ke kamar mandi dan deg-degan melihat Olivia yang duduk aneh di pojokan. Saat disamperin, Olivia sudah melukai wajahnya sendiri menggunakan pisau. Eric yang kaget tiba-tiba terpeleset sampai membuatnya terbentur. Seketika itu juga, Olivia langsung menyerangnya dan mencoba membunuhnya. Eric dengan segala bentuk perlawanannya akhirnya terpaksa membunuh Olivia. Eric terluka dan kehabisan banyak darah. David mencoba memberikan pengobatan pada luka itu. Di momen itu juga, Eric jujur pada David kalau dia nggak sengaja membaca buku itu dan melepaskan iblis jahat. I read a passage from that book. Hold that, you got it? Kemudian kita beralih ke Natalie. Tadi dia disuruh ngambil gula dan air sama pacarnya buat si Eric. Tiba-tiba ia mendengar suara Mia minta pertolongan. Natalie yang merasa kasihan langsung percaya dan turun ke bawah untuk menenangkannya. Mia? Natalie mulai ketakutan dan berusaha naik ke atas. Setelah berhasil, dengan cepat sang iblis langsung menariknya ke ruang bawah tanah. Di sana Natalie dimabokin sama si Mia. Di scan ini banyak adegan menjijikkan, geng. Dari mulai Mia memotong lidahnya sendiri, menggigit tangan Natalie sampai mencium bibirnya. Setan kok sangean. Tiba-tiba, David datang dan menarik Natalie ke atas. Mia yang kerasukan semakin menjadi-jadi. David dengan segera menutup pintu itu dan memakunya. Malam yang dipenuhi dengan hujan. Eric membakar buku terkutuk itu. Sayangnya buku itu malah gak kebakar sama sekali. Eric sedikit menjelaskan kepada David mengenai isi buku itu, yang banyak terdapat mantra untuk memanggil The Demon. Intinya geng, yang dikatakan si Eric, kalau mereka mau menyelamatkan si Mia, maka jalan pintasnya cuma dengan membunuhnya. Tapi Davidnya gak percaya. We're gonna have to kill her. Thing is attached to Mia's soul like a... Sementara Sin langsung beralih ke Natalie yang mencoba membuka luka gigitannya. Ia berusaha membersihkan luka itu dengan air, tapi anehnya luka itu tumbuh lagi dan merambat sampai ke seluruh bagian tangannya. Natalie semakin dipengaruhi oleh iblis.
Karena tak kuasa, ia pun memotong tangannya sendiri supaya luka itu nggak semakin merambat. Tiba-tiba listrik padam karena terkena cairan darah dari Natalie. David dan Eric kaget melihat Natalie dengan tangannya yang sudah terpotong. Sebagai pacar yang baik, David mengobatinya dan mengatakan, "Tenang sayang, semuanya akan segera berakhir." Selanjutnya, kita beralih ke Eric dan David. Menurut buku sialan itu, ada 3 cara untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Yang pertama, menguburnya hidup-hidup. Yang kedua, memutilasi. Dan yang ketiga, membakarnya hidup-hidup. Lagi-lagi David masih tidak mempercayainya, dan kemudian mereka berdua sedikit bertengkar. Inside Mia is the cause of all this. Tiba-tiba Natalie datang dengan membawa senapan. Pokoknya senapan itu kalau ditembakkan keluarnya paku. Natalie sudah benar-benar berantakan dan sudah bukan manusia lagi. Ia menyerang David dan Eric. Eric yang berulang kali mendapat serangan langsung menendang Natalie. Natalie tiba-tiba menghilang dan datang lagi dengan membawa linggis. Ia menyerang David sampai melukainya. Kemudian dari ujung, Eric berusaha menembaknya. Ketika Natalie menyerang Eric untuk kesekian kalinya, David dari arah lain langsung menembak tangannya sampai putus. Ngilu banget gak tuh? Di sisa akhir hayatnya, Natalie mengatakan, "David, kenapa kamu melukaiku?" Ketika itu juga Natalie pun meninggoy. Kini tersisa David, Eric, dan yang terakhir Mia. Eric sudah semakin sekarat. Terus si David, "Oke lah, gue akan lakuin yang sesuai di buku." Ia pun langsung bergegas mengambil minyak dan menyiramkannya ke ruang bawah tanah. Saat sudah menyalakan korek dan akan membakarnya, dari bawah Mia malah bernyanyi lagu kenangan masa kecilnya bersama David. Hingga David mengurungkan niatnya untuk membakar. Jangan mudah terbujuk rayuan setan, wahai brother. Karena David gak tega lihat adiknya sendiri dibakar, akhirnya ia mencoba cara lain dengan menguburnya hidup-hidup, meskipun agak uji mental juga sih. David langsung turun ke ruang bawah tanah dengan membawa senter dan alat suntik yang sudah diisi obat bius. David awalnya gak ngelihat Mia, sampai tiba-tiba dari belakang, Mia langsung muncul dan menyerang David. Mia benar-benar kesurupan kayak orang gila. "Gara-gara elu nih Rick, tanggung jawab lu." Kemudian Eric datang dan menyerang Mia dari belakang sampai membuatnya pingsan. Dengan cepat David langsung menyuntikkan obat bius ke leher Mia. Eric sudah benar-benar sekarat dan menghembuskan nafas terakhirnya. David kemudian membiarkan mayatnya mengapung di air. Ia langsung bergegas membawa Mia dan mengganti bajunya dengan gaun berwarna merah. Selain itu, ia menutup kepalanya dengan plastik dan langsung membawanya ke tanah kubur. Di tengah perpaculan, Mia tersadar dan langsung meminta pertolongan. Namun, David gak menggubrisnya sama sekali. Me all alone with our sick. I know you do. Karena dirasa kutukan itu sudah berakhir, David menggali lagi kuburnya dan berusaha mengembalikan nyawanya si Mia menggunakan alat yang udah disiapin tadi. Pinter juga ya si David, padahal dia kerjanya di bengkel loh. Gue aja kagak kepikiran bagaimana ngidupin orang yang udah mati. Saat David ngerasa ternyata usahanya gagal, tiba-tiba Mia bangun dan memanggilnya. Mereka adik kakak yang sangat bahagia beberapa menit saat itu. Mereka ngerasa semuanya sudah berakhir dan bersiap untuk pulang. David berniat mengambil kunci mobilnya ke dalam dan sejenak melihat foto kenangannya bersama temannya. Tiba-tiba, Eric si mayat hidup menusuk lehernya dari belakang. David memberikan kunci mobilnya pada Mia dan menyuruhnya kabur. Ia di dalam kabin kemudian langsung menembak galon minyak dan seketika itu juga meledak sampai membakar habis seisi rumah.
Tiba-tiba dari luar ketika Mia meratapi kepergian David, hujan darah turun membasahi dirinya. Penampakan wanita dari dalam tanah keluar merangkak menuju Mia. Mia masuk mobil, namun sayangnya setan itu dengan cepat memecahkan kaca mobil dan memegang kakinya. Mia terus berusaha menghindar, memasuki lorong tempat meninggalnya Grandpa anjingnya si David, dan menembus masuk ke ruang bawah tanah. Ia dengan segera mengambil geraji mesin. Nah, nih film campuran antara zombie dan Jigsaw, sadisnya bukan main. Pokoknya di situ Mia main kejar-kejaran sama si setan, sementara Mia tetap berusaha bertahan supaya selamat. Sampai akhirnya Mia berhasil menyalakan geraji mesinnya dan langsung mengarahkannya ke kaki si iblis sampai terpotong. Dengan kekuatan Superman, si iblis ciptaan Mia ini mengangkat mobil dengan satu tangan sampai membuat tangan Mia terjepit. Lengkap sudah penderitaan si Mia. Sama, aku juga sudah muak dengan omong kosong ini. Mari kita jadi pohon belimbing saja. Singkat cerita, karena udah kepepet banget, Mia terpaksa harus mengorbankan tangannya sendiri. Ia bergegas mengambil alat tempurnya dan menunggu sang iblis mendekatinya. Dan terjadilah adegan paling epik di detik-detik akhir film. Terbunuhnya sang iblis dengan cara dimutilasi. Udah mati geng setannya. Kemudian ia tenggelam ke bawah tanah bersama darah dan dosa-dosa besarnya. Seketika itu juga hujan pun reda. Kini tersisa Mia yang selamat dari ulah kecerobohan Eric. Dan gua kagak tahu saat itu nasib Mia gimana. Dengan tangannya yang terpotong, emang masih bisa nyetir mobil. Anyways, film pun tamat. FYI aja sih, film ini menggunakan sekitar 70.000 galon darah palsu dan membutuhkan 50 galon untuk adegan akhirnya. Bisa dibayangkan betapa merahnya film yang menduduki peringkat box office 2 minggu di negara asalnya ini. Menurut aku pribadi sih, film ini kurang recommended buat kalian yang gak suka film gore, karena bakal lebih banyak gore-nya daripada horornya. Selain itu, film ini juga banyak menggunakan kata-kata yang sangat kasar. Boleh cek lebih jelasnya pakai subtitle bahasa Inggris. Jadi, film ini sangat-sangat tidak dianjurkan untuk kalian yang di bawah 16 tahun. Evil Dead 2013 merupakan entry yang cukup bagus dalam keseluruhan universe Evil Dead. Ini adalah film Evil Dead yang paling kejam, mengerikan, dan menampilkan paling banyak darah dari keseluruhan franchise. Selain itu, film ini juga mendapatkan rating yang cukup menurut IMDb, yaitu 6,5 dari 10. Kalau aku pribadi lebih suka 6,8 dari 10. Oke guys, sampai di sini dulu dong yang aku hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, dukung aku dengan cara klik subscribe, karena subscribe itu gratis. Thank you for watching, see you on my next video. Bye bye. Groovy.